Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Vino Ramadhani Dan saya Feni Mayansari. Kami dari program studi S1 Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pulau Warman. Pada video kali ini, kami akan mengajak teman-teman semua belajar mengenai nanoteknologi dan aplikasinya dalam kehidupan. Berikut ini merupakan capaian pembelajaran pada materi nanoteknologi dan aplikasinya dalam kehidupan. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Apakah kalian pernah mendengar kata nanoteknologi? Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata nanoteknologi? Ketika mendengar kata nanoteknologi, tak jarang yang muncul di benak kita adalah benda-benda yang berukuran kecil, teknologi yang modern, dan ilmu pengetahuan yang rumit, sehingga nanoteknologi seringkali kita hindari. Padahal sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari produk-produk hasil nanoteknologi. Mulai dari peralatan elektronik yang kita gunakan, seperti telepon genggam, komputer, dan televisi. Bahkan, saat kita memasak, peralatan yang kita gunakan itu terbuat dari nanoteknologi. Jadi, apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi berasal dari kata nano. Kata nano merupakan bahasa Yunani yang artinya kerdil. Ukuran nano adalah 1/1 miliar meter. Membandingkan ukuran nano sama halnya dengan membandingkan ukuran bumi kita dengan ukuran kelereng. Istilah nanoteknologi pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Richard Feynman. Richard Feynman mengemukakan istilah nanoteknologi pada pidato ilmiahnya yang diselenggarakan oleh American Physical Society pada 29 Desember 1959 dengan judul There is a Plenty of Room at the Bottom. Pada pidatonya tersebut, Richard Feynman mencetuskan idenya tentang kemungkinan merekayasa dan mengontrol materi dengan cara menyusun atom yang diperlukan dan merangkainya berdasarkan prinsip mekanis. Dari pendapat Richard Feynman, maka dapat dipahami bahwa nanoteknologi merupakan suatu ilmu atau teknologi rekayasa material yang mempelajari objek dalam skala nanometer atau 1/1 miliar meter dari atom-atom atau molekul-molekul untuk dapat menghasilkan benda-benda baru yang memiliki karakter khusus sesuai dengan yang diinginkan. Nanoteknologi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang kesehatan dan kedokteran, bidang industri dan tekstil, bidang pertanian dan pangan, bidang energi dan lingkungan, serta bidang teknologi dan elektronika. Mari kita bahas satu persatu. Pada bidang kesehatan dan kedokteran, nanoteknologi banyak digunakan dalam pembuatan obat-obatan, formula vaksin, diagnosis penyakit, dan pembuatan robot yang dapat berguna membantu proses penyembuhan penyakit. Contohnya pada kasus virus corona atau COVID-19, di mana kasus ini dapat memusnahkan kehidupan manusia jika para ilmuwan tidak mempelajari nanoteknologi. Dengan adanya pengetahuan nanoteknologi, para ilmuwan dapat membuat dan mengembangkan vaksin untuk mengatasi COVID-19, yakni vaksin SARS-CoV-2, yang dimana vaksin ini menggunakan konsep nanoteknologi sehingga vaksin dapat memberikan efek yang maksimal bagi tubuh untuk mencegah virus corona. Selanjutnya pada bidang industri dan tekstil, di mana pada bidang ini, nanoteknologi digunakan untuk menghasilkan produk-produk industri dan tekstil yang menggunakan bahan nanomaterial. Contohnya seperti nanosilikon. Nanosilikon merupakan bahan nanomaterial yang digunakan dalam pembuatan produk tekstil seperti baju, celana, bahkan sepatu. Nanosilikon digunakan karena memiliki sifat unik, yaitu tahan air dan tahan noda. Selanjutnya pada bidang pertanian dan pangan. Dengan memanfaatkan nanoteknologi,
para ilmuwan berusaha menghasilkan pupuk sintesis. Pupuk yang dihasilkan dari teknologi nano ini digunakan untuk menghasilkan produk pertanian yang subur dan memiliki kualitas yang unggul. Selain itu, pada bidang pertanian, nanoteknologi juga digunakan dalam pembuatan nanosensor, di mana nanosensor ini dapat digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan dan nutrisi yang dibutuhkan dari tanaman. Pada bidang energi dan lingkungan, sumber energi yang berasal dari alam seperti batu bara dan minyak bumi akan selalu digunakan dan diperkirakan akan dapat habis dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga para ilmuwan memanfaatkan nanoteknologi untuk menemukan sumber energi alternatif atau energi terbarukan untuk mengatasi krisis energi tersebut. Contoh dari energi terbarukan adalah sel surya. Dengan adanya nanoteknologi, maka dapat diciptakan panel-panel sel surya yang memiliki daya serap sinar matahari yang tinggi. Dengan kemampuan yang baik ini, maka panel sel surya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik dengan kapasitas yang banyak, sehingga dapat digunakan sebagai sumber energi dan untuk berbagai kegunaan lainnya. Dan yang terakhir, pada bidang teknologi dan elektronika, pemahaman yang baik mengenai struktur materi dan partikel dijadikan modal bagi para ilmuwan untuk mempelajari dan menciptakan penemuan material-material baru yang dapat mendukung perkembangan teknologi dan elektronika. Contohnya pada salah satu alat yang sangat dibutuhkan pada zaman ini, yaitu telepon genggam, komputer, dan perangkat elektronik lainnya, yang menggunakan mikroprosesor dan microchips yang memiliki sifat semikonduktor, sehingga digunakan sebagai salah satu komponen pembuatan telepon genggam dan komputer. Setelah menonton dan memahami isi dari video pembelajaran ini, dapat disimpulkan bahwa nanoteknologi itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Nanoteknologi memiliki banyak peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami nanoteknologi. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Semangat belajar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.